Halo para pejuang PTN, memasuki hari ke-14 belajar SNBT. Gimana persiapan kalian? Sudah semakin mantap? Sudah banyak berarti soal belum untuk mempersiapkan diri? Di hari ke-14 ini, Mister mau mengajarkan kalian tentang persamaan kuadrat. Nah, di sini kalau mungkin videonya kepanjangan, Mister akan bagi menjadi dua part. Jadi kita lihat aja nanti apakah akan jadi separt atau dua part. Yuk, kita langsung belajar. Seperti biasa, Mister berikan pengertian dulu ya. Persamaan kuadrat adalah persamaan polinomial suku banyak yang memiliki pangkat 2 dan sering digambarkan dengan bentuk parabola. Jadi kalau kita punya persamaan kuadrat, rata-rata bentuk kurvanya seperti parabola itu ya, baik itu terbuka ke arah atas seperti yang warna merah ataupun mungkin terbuka ke arah bawah, gitu ya. Kita lanjut aja. Nah, kemudian pasti kita udah nggak asing sama bentuk umum persamaan kuadrat, di mana biasanya rata-rata bentuknya adalah Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, di mana C-nya konstanta, A dan B-nya adalah koefisien gitu ya dari suatu variabel. Misalnya tuh di situ Mister kasih contoh kalau kita punya Y sama dengan X kuadrat tambah 2X plus 1, maka gambar grafik yang terbentuknya akan seperti itu. Makanya tadi berbentuk parabola di slide sebelumnya disebut. Kita lanjut aja langsung ya. Nah, yang pertama, kalian harus bisa mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Biasanya rata-rata jawabannya ada dua akar, X1 dan X2. Di sini Mister nggak akan terlalu banyak mengajarkan, karena mungkin kalian juga udah paham. Mister cuma sekedar membantu mereview atau mengingat-ingat saja. Yang pertama itu ada metode kuadrat sempurna. Mungkin Mister tidak akan banyak untuk pakai metode ini, karena mungkin cukup repot metodenya. Kalian bisa pause dulu videonya. Kalau kalian penasaran atau ingin mengingat-ingat, silakan di pause, lalu dicoba dulu sendiri. Tapi Mister di sini tidak akan mengajarkan tentang metode kuadrat sempurna. Gitu ya. Mister lanjut aja langsung ya. Nah, yang kedua adalah dengan rumus ABC gitu ya. Rumus ABC ini kita ingat-ingat bahwa kalau kita mau mencari X1 atau X2, rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dimana kita ingat sebenarnya B kuadrat min 4AC itu adalah si diskriminannya ya. Si D. Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Dimana A, B, C-nya ya sesuai dengan yang tadi tuh persamaannya. A-nya itu adalah koefisien X kuadrat, B-nya koefisien dari X, dan C-nya adalah konstanta yang tidak mengandung variabel. Masih ingat juga mungkin nanti kita review aja di soal latihan. Ini mah Mister hanya meng-review sedikit rumusnya saja. Nah, ini adalah metode yang paling sering Mister gunakan. Jadi Mister kalau mencari akar persamaan kuadrat, nggak pakai metode kuadrat sempurna ataupun rumus ABC. Rumus ABC Mister pakai kalau akar-akarnya sulit dicari. Gitu. Biasanya Mister menggunakan metode belah ketupat ajaib. Weh, kalau Mister nyebutnya adalah versi Mister adalah belah ketupat ajaib. Di mana kita tinggal menebak angka nih, misalnya seperti ini. Kalau dikali hasilnya adalah 2, kalau dijumlah hasilnya adalah 3 tuh. Jadi dikali hasilnya 2, dijumlah hasilnya 3. Mister buat belah ketupatnya. Nah, kalian tinggal cari nih kira-kira angka berapa yang dikali hasilnya 2 ditambah hasilnya 3. Ya, 2 dan 1 kan. Tinggal kalian cek 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. Ah, sesuai. Maka tinggal Mister tuliskan X plus 2 dalam kurung dikali X plus 1. Sehingga di sini kurang sama dengan 0 ya. Nah, untuk membuat penyelesaian ini menjadi 0, maka X-nya harus yang pertama X1-nya adalah min 2. Dan X yang kedua, akar penyelesaian kedua adalah min 1. Min 1 tambah 1 jadi 0. Sehingga akar-akarnya adalah X min 2 dan X min 1. Nah, ini biasanya cara yang Mister gunakan untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Gitu ya. Dibandingkan menggunakan metode kuadrat sempurna atau rumus ABC, ya cara ini akan jauh lebih mudah dan efisien. Nah, di sini kalau mungkin kalian belum familiar dengan cara Mister, mari kita coba bareng-bareng ya. Jadi kalau kita punya persamaan 2X kuadrat tambah 9X min 5, mau dicari akar-akarnya, maka kalau dikali hasilnya harus 2 dikali min 5, yaitu min 10. Kalau dijumlah hasilnya harus 9. Ya kalian tinggal cari perkalian. Berapa sih yang dikali hasilnya 10 gitu kan. Ya biasanya paling kalau yang dikali hasilnya 10 bisa 2 dengan 5. Nah kalian uji nih. Kalau 2 dengan 5
Misalnya 2 kali 5 ya 10, atau kan ini harusnya min 10 ya. Mungkin kalian bisa kasih minus di 2 atau kasih minus di 5, tinggal dicoba aja. Tapi kita lihat 2 dan 5 itu kalau dijumlahkan tidak mungkin bisa menghasilkan 9. Cari lagi angka lain, artinya bukan 2 dan 5. 10 itu bisa kita dapat dari 10 kali 1, ya nggak? 10 kali 1. 10 kali 1, 10. Nah, kita tinggal lihat. Kalau dia pengen negatif, maka yang satu harus positif, satu lagi harus negatif. Gitu. Tinggal kita lihat. Kita kan pengen di jumlah hasilnya positif 9. Maka kemungkinan 10-nya positif, satunya negatif. Kita uji. 10 kali min 1, min 10, benar. 10 tambah min 1, 9, benar. Maka kita tuliskan X ditambah 10, X min 1. Nah, tapi hati-hati. Di sini ada 2. Di si X kuadratnya itu ada koefisiennya 2. Maka caranya adalah kasih 2 sebagai pembagi di belakang. Satu lagi kasih 2 di depan X. Sebenarnya mau yang dikasih 2 di depan X yang di 10-nya pun boleh. Tapi kan kalau kita lihat angkanya nanti kurang bagus. Lebih baik 10 bagi 2 jadi bulat angkanya 5 gitu ya. Kalau kalian ingin menggunakan cara Mister, jika ada 2 di depan sini atau 3 atau 4, kalian harus 1 dibagi 2, yang satu lagi kasih 2 di depannya, si X. Gitu. Jadinya sekarang kita peroleh X ditambah 5, 2X min 1 sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita cari nih. X ditambah 5 sama dengan 0. Maka X-nya adalah min 5. Maka ini akar yang pertama adalah min 5. Yang kedua, 2X min 1 sama dengan 0. 2X sama dengan 1. Maka X-nya adalah setengah, 1/2. Sehingga akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat ini adalah X min 5 atau X-nya adalah setengah. Seperti itu. Mungkin kalian juga beberapa sudah tahu ya pakai cara yang Mister ajarkan ini, cuman mungkin berbeda penyampaiannya aja gitu ya. Oke, bagaimana? Kalau masih bingung silakan nanya dulu di kolom komentar sebelum kita makin jauh. Nah, kalau sudah paham, yuk kita lanjut lagi. Nah, di sini Mister punya soal latihan buat kalian. Tapi untuk soal yang atas, Mister akan coba untuk menyelesaikannya dengan rumus ABC. Gitu ya. Dimana tadi rumus ABC itu kalau kita punya X 1,2 rumusnya apa? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2 kali A. Nah, kita coba selesaikan yang soal nomor 1 ini dengan rumus ABC. Dimana artinya A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah min 7, dan C-nya itu adalah 6. Yuk kita coba hitung ya. Ada kalau kita punya X 1,2 sama dengan min. Hati-hati ya, B-nya itu min 7. Minnya di bawah. Min 7 plus minus akar. Nah, kita cari diskriminannya ya. B kuadrat min 4AC. Min 7 kuadrat, min 7 kali min 7 jadi 49. Min 4 kali A-nya 1 kali C-nya 6. Per 2 kali A, A-nya 1. Gitu ya. Maka di sini kalau kita sederhanakan diperoleh min 7 jadi positif ya, positif 7 plus minus akar 49 dikurangi 4 kali 1 kali 6 hasilnya adalah 25. 49 kurangi 24 ya hasilnya 25 per 2 kali 1 2. Maka lihat di sini ada plus minus. Jadi kita pakai nih. Untuk yang pertama itu adalah untuk mencari X1, di mana X1-nya 7. Kita pakai yang plus dulu ya. Plus akar 25 jika disederhanakan menjadi 5 bagi 2. Hasilnya 12 per 2. Hasilnya X1-nya adalah 6. Satu lagi, kita pakai yang minus. X2 adalah 7 min 5 bagi 2. Maka 2 per 2, maka X2-nya adalah 1. Seperti itu. Maka akar-akar penyelesaiannya adalah X1-nya 6 atau X2-nya adalah 1. Nah, ini Mister contohkan bagaimana menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat
menggunakan rumus ABC. Sebenarnya rumus ABC ini Mister pakai biasa kalau akarnya nggak bulat angkanya. Biasa akarnya rada susah gitu ya bentuknya, pecahan atau apa, biasa Mister pakainya rumus ABC. Tapi kalau seandainya dicoba pakai cara belah ketupat ajaib yang Mister ajarkan bisa, ya Mister mending pakai itu, lebih cepet. Nah, untuk yang soal nomor 2 ini, Mister PR kan ke kalian ya, tugasin ya. Nah, kalian tulis di kolom komentar nanti hasilnya berapa ya. Yang kedua ini untuk nomor 2. Boleh pakai cara yang belah ketupat ajaib yang baru Mister ajarkan atau pakai rumus ABC. Silakan dicoba dua-duanya juga boleh. Harusnya jawabannya sama, hasilnya sama mau pakai cara manapun. Kalau sudah paham, yuk kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, di sini ada salah satu bentuk persamaan kuadrat yang unik. Dimana kalau kita lihat kan biasa AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana jika seandainya nilai B-nya 0? Jadi X kuadrat ini hilang gitu ya. Jadi menyisakan tinggal AX kuadrat plus C. Nah, di situ Mister udah tulis rumusnya, ingat-ingat sedikit. Kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat, artinya bisa kita ubah menjadi A plus B, A min B. Artinya, bentuk ini bisa kita ubah menjadi X kuadrat min B-nya apa? B kuadrat, harus jadi kuadrat, artinya min 3 kuadrat gitu kan. Jadi X kuadrat min 3 kuadrat, min 3 kuadrat itu hasilnya adalah 9 gitu kan. Maka bisa kita ubah menjadi X plus 3 X min 3 sama dengan 0. Sehingga akar-akarnya adalah X plus 3 sama dengan 0, X satunya adalah min 3, dan X keduanya, akar keduanya adalah plus 3. Nah, ingat-ingat, jadi ada beberapa bentuk-bentuk yang unik gitu ya. Dimana kalau kita ingat ada suatu cara menyelesaikan yang lebih cepat. Misal kalau kita punya tadi A kuadrat min B kuadrat, bisa kita selesaikan dengan A plus B kali A min B. Seperti itu. Dan sebenarnya masih ada berbagai bentuk lain yang cukup unik. Cuman Mister di sini mengajarkan mungkin yang lebih utama aja gitu ya, yang lebih sering keluar. Bagaimana? Sudah paham sampai sini? Kalau masih bingung, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Yuk kita lanjut lagi kalau sudah paham. Nah, berikutnya Mister ingin mengajarkan kalian bagaimana seandainya kita mencari penjumlahan, perkalian, atau pengurangan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi seandainya kita punya persamaan kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, bagaimana seandainya kita ditanya nih, nilai dari X1 tambah X2, atau nilai dari X1 kali X2, atau nilai dari X1 kurangi X2. Sebenarnya yang dicari nilainya bisa dengan cara, ya kita faktorkan, gitu kan, faktorkan, lalu kita cari X1-nya berapa, dan X2-nya berapa. Tapi ya kalau setiap soal kita faktorkan ya waktunya habis gitu ya. Sekalipun kalian memfaktorkan dengan metode yang baru Mister ajarkan yang belah ketupat ajaib itu, ya tetap aja itu memakan waktu. Maka di sini Mister akan mengajarkan cara cepatnya aja. Jadi kalau kita punya X1 ditambah X2, itu hasilnya adalah atau sama dengan minus si B dibagi si A. Jadi min si B per A. Itu hasilnya akan sama dengan X1 tambah X2. Yang kedua, kalau kita punya X1 kali X2, ditanya gitu ya, berapa X1 kali X2, itu tuh akan sama hasilnya dengan C dibagi A, C per A. Ingetin, ini pasti kepake. Dan yang terakhir, kalau kita punya X1 dikurang X2, maka rumusnya atau sama dengan akar diskriminan per A. Dimana tadi kalau kalian ingat diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Mungkin di slide-slide berikutnya bakal Mister bahas lebih lanjut ya tentang ini. Tapi belum muncul sih sejauh ini gitu. Jadi Mister ingetin dulu bahwa D itu adalah B kuadrat min 4AC gitu ya. Nah, mungkin kalian nanti bertanya, ih Mister buat apa sih pakai rumus-rumus begini? Kan bisa manual. Nah, Mister kasih tahu dulu, rumus-rumus gini itu hanyalah rumus dasar ketika kita menemukan soal seperti ini. Tuh. Kalau kita punya X1 dan X2 adalah akar-akar dari 3X kuadrat plus 2X min 5 sama dengan 0, kita diminta menghitung ada A, B, C, D, E, F. Ada nanti di slide berikutnya juga ada part berikutnya juga. Nah, kalau kita setiap soal ditanya begini, kita mencari dulu akar-akarnya, difaktorkan dulu, baik itu pakai rumus ABC atau belah ketupat ajaib, ya maka waktu yang kita perlukan banyak, gitu kan?
Apalagi gimana seandainya kalau akar-akarnya itu mencarinya sulit gitu, nggak gampang, atau angkanya aneh gitu, angkanya nggak bulat gitu. Wah, gimana tuh? Nah, maka kita manfaatkan prinsip yang tadi. Misal yang A, kalau kita punya 2x1 ditambah 2x2, ini kan bisa nggak sih Mister tuliskan menjadi 2 kali x1 tambah x2, ya kan? Itu kan sama aja kalau duanya Mister masukin ke dalam kurung lagi jadi 2x1 tambah 2x2 kan? Maka tadi kita ingat, kalau kita punya x1 ditambah x2, rumusnya apa? Min B dibagi A. Di mana ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, ini adalah C-nya. Artinya, nilai min B per A-nya adalah min 2/3. Maka ini tinggal kita tuliskan, artinya 2 dikali X1 tambah X2-nya, min 2/3. Sehingga hasilnya adalah min 4/3. Selesai. Simple. Tanpa perlu kita tahu nih, berapa X1-nya, berapa X2-nya, kita bisa langsung menjawab pertanyaan ini. Nah, sekarang kita coba yang B. Bagaimana dengan yang B? Di B, kita diminta untuk mencari nilai 1/X1 ditambah 1/X2. Maka, ini kan bisa kita samain penyebutnya kan? Di mana bisa kita tuliskan menjadi X2 ditambah X1 dibagi X1 kali X2. Gitu kan, kita samakan penyebutnya. Sehingga kalau kita lihat, kita butuh X1 kali X2. Dapat dari mana? Kita ingat tadi. X1 kali X2 rumusnya adalah C per A. C-nya adalah min 5, jangan ceroboh. Minnya di bawah, dibagi A-nya 3. Jadi min 5/3. Maka tinggal kita masukin. Tadi X1 tambah X2 itu adalah min 2/3 dibagi X1 kali X2-nya adalah min 5/3. Min ketemu min jadi plus gitu ya. Jadi sisa 2/3 dikali 3/5. Maka nilai 1/X1 ditambah 1/X2 itu sama dengan 2/5. Selesai. Tadi Mister bilang sekali lagi, tanpa tahu nilai X1, X2-nya, kita bisa mencari berapa hasil dari 1/X1 tambah 1/X2. Gitu. Nah, karena penuh, Mister lanjutkan lagi ke slide berikutnya aja ya. Nah, kita lihat bagaimana mengerjakan yang C, D, E, F. Oke, sekarang kita lihat yang nomor C, yang bawah. Bagaimana kita menghitung nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat? Kita ingat, kalau kita punya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, mungkin buat yang udah tahu bisa langsung kita tuliskan X1 ditambah X2 pangkat 2 dikurangi 2x1 kali x2. Ini mungkin kalau yang udah hafal langsung, oh iya yang ini gitu ya. Tapi kalau yang belum tahu kenapa, karena seperti ini nih. Kalau kita punya x1 tambah x2 kuadrat, itu kan bisa kita tuliskan jadi x1 kuadrat ditambah 2x1 x2 ditambah x2 kuadrat. Nah, lihat. Di sini sudah muncul x1 kuadrat dan x2 kuadrat yang kita pengen cari. Tapi lihat, ada pengganggunya di sini. Ada 2x1, x2. Maka pengganggu ini kita kurangi dengan cara kita kurangi persamaan ini dengan 2x1, x2. Jadi itu kan x1 tambah x2 dikuadratkan, kurangi 2x1, x2 untuk menghilangkan si x1 dan x2-nya. Sehingga terbentuk x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Silakan nanti kalian otak-atik sendiri gitu ya. Bahasanya gitu ya, kalau kalian masih belum paham. Nah, sehingga ya udah selesai. Soal ini bisa kita jawab dengan cara X1 ditambah X2 kuadrat, itu X1 tambah X2-nya tadi nilainya adalah min 2/3 pangkat 2, dikurangi 2 kali X1 kali X2-nya adalah min 5/3. Sehingga kita peroleh min 2/3 pangkat 2 itu sama dengan min 2/3 kali min 2/3. Maka min ketemu min jadi plus, jadinya 4/9. Dan ini ada min ketemu min juga jadi plus. Maka 2 kali 5 jadi 4/9 ditambah 10/3. Maka hasilnya adalah 4/9 ditambah, kita samakan penyebutnya 30/9. Sehingga hasilnya adalah 34/9. Sehingga nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat adalah 34/9. Tanpa kita harus mencari tahu berapa akar-akarnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana mencari yang D? 2/X1 ditambah 2/X2.
Maka kita tuliskan dulu D 2 per X1 ditambah 2 per X2. Sama, kita samakan penyebutnya dulu. Jadi 2X2 ditambah 2X1 dibagi X1 kali X2. Gitu. Nah, 2-nya bisa kita keluarkan, kita faktorkan. Jadi 2 dikali X1 tambah X2 dibagi X1 kali X2. Sehingga bisa kita tuliskan 2 dikali X1 tambah X2 itu adalah min 2 per 3 dibagi X1 kali X2 itu adalah min 5 per 3. Sehingga jadinya min 4 per 3 bagi min 5 per 3 artinya kali min 3 per 5. Sehingga nilai dari 2 per X1 ditambah 2 per X2 adalah 12 per 15. Nah, 12 per 15 ini bisa kita sederhanakan lagi dibagi 3 menjadi 4 per 5. Seperti itu cara mengerjakannya. Tanpa kita perlu mencari akar-akarnya. Berikutnya kita masuk ke soal yang E. Kalau kita punya X1 per X2 ditambah X2 per X1, maka berapa tuh hasilnya? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita samakan penyebutnya lagi. Jadi kita punya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dibagi X1 kali X2. Nah, kalian tadi ingat nggak? X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat gimana tadi cara mencarinya? Tadi kalau kita lihat ke atas, nah ini ya, tadi yang C ini menunjukkan cara mencari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Baca dulu sebentar. Nah, kalau sudah ingat, tadi jadi kita menggunakan rumus X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi 2 X1 X2. Sehingga tadi kita peroleh nilainya adalah 34 per 9. Jadi nanti kalian cari dulu nih si nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadratnya dengan cara ini. Kita peroleh 34 per 9. Anggap kita udah cari nih ya. Anggap udah cari dapat 34 per 9. Sehingga ini bisa kita tuliskan 34 per 9 dibagi X1 kali X2. Itu adalah C per A jadinya min 5 per 3. Sehingga bisa kita tuliskan 34 per 9 dikali min 3 per 5. Hasilnya adalah min 102 per 45. Atau kalau kita sederhanakan adalah min 34 per 15. Jangan fokus ke angkanya atau ke jawabannya. Di sini Mister hanya mau menunjukkan ke kalian bagaimana mencari akar tanpa perlu kita cari dulu berapa nilai X1, X2-nya. Mungkin nanti suatu saat untuk soal-soal tertentu, rumus-rumus yang Mister ajarkan itu akan terpakai pasti gitu ya. Terakhir, kita akan kerjakan soal yang F. Seandainya kita punya 1/3 kali X1 ditambah 1/3 kali X2, berapakah hasilnya? Kalian jangan langsung mengali silang dulu. Ini ada cara yang lebih mudah gitu ya. Dimana 1/3-nya bisa kita keluarin. Jadi 1/3 dalam kurung 1/X1 ditambah 1/X2. Nah, 1/X1 ditambah 1/X2 kita ingat di soal yang B cara mengerjakannya. Kita throwback dulu sebentar ya cara mengerjakannya biar kalian ingat. Nah, 1/X1 ditambah 1/X2 bisa kita peroleh dari X2 ditambah X1 dibagi X1 kali X2. Yang tadi jawabannya adalah 2 per 5. Kita pindahkan sekarang si 2 per 5 ini ke soal untuk yang F. Nah, sekarang jadinya kita punya 1/3 kali, anggap kalian udah tahu tadi caranya diperoleh tadi 2 per 5. Sehingga hasilnya adalah 2 per 15. Jadi nilai dari 1/3 kali X1 ditambah 1/3 kali X2 adalah 2 per 15. Seperti itu. Nah, kalau sudah paham, nanti silakan kalian mundurin lagi videonya untuk yang bagian belum paham. Karena kita masih punya part 2 di sini nih. Nah, sekarang pangkatnya makin banyak lagi. Mulai masuk pangkat 3 dan pangkat 4 gitu ya. Mungkin Mister nggak akan kerjain seluruhnya, tapi Mister akan bantu kalian untuk mencari tahu bagaimana caranya gitu ya. Di sini Mister akan mengambil persamaan yang sama gitu ya, agar mudah aja gitu ya. Mister malas cari persamaan yang lain gitu ya. Gitu ya. Oke, kita lihat yang A. Yang A itu adalah X1 min X2. Tadi rumusnya adalah akar D diskriminan per A.
Artinya di sini kita butuh nilai tadi udah kita ketahui ya, masih sama kan persamaannya ya. Jadi X1 tambah X2 adalah min 2/3. X1 kali X2 adalah min 5/3. Lalu diskriminannya itu B kuadrat min 4AC. Menghasilkan 2 pangkat 2 jadinya 4 dikurangi 4 kali 3 kali min 5. Hasilnya jadi 4 ditambah 60 atau 64. Seperti itu gitu ya. Nanti silakan kalian hitung pelan-pelan. Nah, artinya kalau kita dicari X1 min X2, itu artinya akar diskriminannya udah cari tadi 64 per A-nya adalah, tadi ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Maka A-nya adalah 3. Jadinya nilainya adalah 8/3. Selesai. Bagaimana dengan yang B? Kita diminta mencari X1 kuadrat min X2 kuadrat. Tadi di beberapa slide sebelum ini Mister udah inget nih, ada bentuk yang unik. Yang Mister bilang nggak ada B-nya tuh. Dimana kalau kita punya X1 kuadrat min X2 kuadrat, bisa kita ubah menjadi X1 tambah X2 dikali X1 min X2. Yang A min B, A plus B gitu ya. Sehingga tinggal kita masukin X1 tambah X2-nya adalah min 2/3 dikali X1 dikurangi X2 dapat dari yang A tadi tuh, akar D per A. Artinya min 2/3 dikali 8/3. Hasilnya adalah min 16/9. Selesai. Gitu ya. Masih ada 4 lagi. Yuk, semangat. Yuk, kita lihat yang C. Bagaimana sekarang kalau kita punya X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Nah, ini ingat ada rumusnya nih. X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 itu mirip sama yang tadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Cuma bedanya sekarang X1 ditambah X2 pangkat 3 dikurangi 3X1 X2 kali X1 tambah X2. Jadi lebih panjang lagi sekarang gitu ya. Pembuktiannya sebenarnya mirip. Pasti kita harus menghilangkan si 3X1 X2 kali X1 tambah X2-nya itu. Gitu. Ya kalau sudah tahu seperti ini ya kita langsung aja kan. Artinya X1 tambah X2-nya artinya min 2/3 pangkat 3. Dikurangi 3 dikali X1 kali X2-nya adalah min 5/3. Dikali X1 tambah X2-nya min 2/3. Gitu kan. Artinya min 2/3 kali min 2/3 kali min 2/3 jadi min 8/27 dikurangi 3-nya bisa kita sederhanakan dulu, min 5 min 2 jadi 10/3. Ya tinggal dihitung sendiri lah ya, samain penyebutnya. Di sini bukan masalah jawabannya, ingat Mister cuman memberikan pola pikir aja, logika. Jadi seandainya keluar mungkin kalian ingat jadi bisa mengerjakannya lebih mudah gitu ya. Dimana kalau kita punya X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3, hasilnya adalah X1 tambah X2 pangkat 3 dikurangi 3X1 X2 dikali dalam kurung X1 tambah X2. Oke, berikutnya masih tersisa DEF. Untuk yang DEF, Mister izin ya, nggak dihitung ya, cuman Mister kasih rumusnya aja. Untuk yang D, kalau kita punya X1 pangkat 3 min X2 pangkat 3, itu bisa kita jabarkan menjadi X1 min X2 pangkat 3 ditambah 3X1 kali X2 dikali X1 tadi plus, sekarang min X2. Nah, itu untuk yang D. Untuk yang E, kalau kita punya X1 pangkat 4, wah udah makin kejam ya. Sepertinya soalnya terlalu kejam ya. Ditambah X2 pangkat 4, itu bisa kita jabarkan menjadi X1 pangkat 2 dikuadratkan, ditambah X2 pangkat 2 dikuadratkan. Lalu bisa kita tuliskan lagi menjadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 X2 pangkat 2. Dimana tadi kita ingat X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu bisa kita tuliskan X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi 2X1 X2 dikurangi 2 kali X1 kali X2 pangkat 2. Nah, jadi sekarang intinya sih sebenarnya kita mengubahnya ke bentuk X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Karena yang kita punya cuma min B per A dari X1 tambah X2 dan C per A untuk X1 kali X2. Seperti itu.
Dan terakhir untuk yang F, Mister langsung tuliskan saja kalau kita punya X1 pangkat 4 min X2 pangkat 4 itu sama dengan, mirip dengan yang plus sebenarnya. Jadi X1 tambah X2 kuadrat min 2X1 X2 gitu ya. Dikali X1 tambah X2 kali X1 min X2. Nah, ini sebenarnya kalau kalian jabarin bisa dibuktikan gitu ya. Cuman ya di sini Mister nggak perlu buktikan lah ya. Percaya-percaya aja kalian gitu ya. Nah, jadi seperti itu tuh. Jadi nanti buat apa sih yang begini-begini mungkin kepake. Ah, Mister nggak usah pakai gini-gini lah. Nanti juga kan akar-akarnya bisa dicari dulu, difaktorin dulu. Tadi Mister bilang, kalau memfaktorkannya gampang, angkanya bulat ya gampang. Tapi gimana seandainya angka-angkanya tuh nggak bulat gitu, jelek gitu, makanya itu susah gitu. Makanya keluarlah satu opsi lagi ya dengan cara memanfaatkan rumus X1 tambah X2, X1 kali X2, atau X1 min X2 seperti ini. Gitu ya. Silakan nanti kalau terlalu cepat di pause, lalu kalian bisa sambil dicatat gitu ya, silakan saja gitu ya. Nah, kalau sudah paham, masih ada beberapa slide lagi sebelum menuju ke soal latihan. Yuk kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, sekarang bagaimana sekarang dibalik? Jika kita tadi mencari akar-akarnya, bagaimana sekarang kita membuat persamaan jika kita diketahui akar-akarnya? Jadi dibalik. Akar-akarnya ada, bagaimana kita cari ini persamaannya? Rumusnya adalah X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Jadi kalau misalnya kita punya X1-nya min 3 dan X2-nya 4, maka bisa kita peroleh persamaannya dari X dikurangi, ingat tuh min ya, min 3 dikali X kurangi 4 sama dengan 0. Jadinya X plus 3 X min 4 sama dengan 0, tinggal dicapit kepiting jadi X kuadrat min X min 12. Seperti itu. Biar lebih paham, yuk kita coba latihan dulu satu soal, pemanasan dulu. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya sebagai berikut. Jadi kita punya X1-nya adalah 1 dan X2-nya adalah minus 4. Mau dibalik-balik pun nggak apa-apa. Itu jadi X1, itu jadi X2 nggak masalah gitu ya. Dimana tadi rumusnya apa? X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Artinya kita tuliskan X min 1, X min 4 sama dengan 0. Jadinya X min 1 kali X plus 4 sama dengan 0. Lalu kita capit-capit, maka hasilnya adalah X kuadrat plus 4X min 4 sama dengan 0. Kita rapihkan, X sama X yang kita satukan menjadi X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0. Jadi persamaannya dari akar-akar 1 dan min 4 itu adalah X kuadrat plus 3X min 4. Lalu biasanya mungkin kalian ingat nih, Mister kayaknya ada satu cara lagi deh. Nah, betul banget. Ada satu cara lagi untuk menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Di mana X kuadrat min X1 kali X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Jadi kuncinya adalah kita sisipkan sebelum si X ini, koefisien X-nya adalah X1 tambah X2, tadi min B per A. Dan si konstantannya adalah kita tulis X1 kali X2, C per A. Nah, itulah sebenarnya ilmu-ilmu itu yang nantinya kepake nih untuk soal-soal begini. Bagaimana jika akarnya yang barunya berubah? Misal X1, X2-nya diubah gitu. Nah, jika akar barunya saling berlawanan, maka X yang baru adalah min X yang lama. Jadi misalnya kalau tadi X-nya awalnya misalnya tadi min 1, X1-nya sama dengan min 1, X2-nya sama dengan 4, maka X yang barunya jika berlawanan menjadi X1 yang barunya menjadi min 1, 1, dan X1 yang barunya menjadi minus 4. Itu karena min X yang lama. Jika akar barunya 2 kali akar lama, maka ya X yang baru sama dengan 2 kali X yang lama. Kita kali 2 si akar-akar yang awalnya yang lamanya. Jika berkebalikan, ini yang rada ribet nih, maka X yang baru adalah seper dari X yang lama. Seperti itu. Baru nanti kita masukkan ke rumusnya. Nah, supaya lebih paham, yuk kita coba berlatih soal. Suatu persamaan kuadrat memiliki akar alfa dan beta. Jika alfa ditambah beta adalah 6, alfa kali beta adalah minus 4, maka persamaan kuadrat tersebut adalah, kita ingat rumusnya tadi, X kuadrat dikurangi X1
tambah X2, X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Di mana X1 sama X2-nya ini kita misalkan sebagai alfa dan beta. Jadi X1-nya misalnya jadi alfa, X2-nya jadi si betanya. Ya udah selesai dong. Udah enak. Artinya kan X kuadrat dikurangi alfa tambah beta udah dikasih tahu di soal, yaitu 6X ditambah X1 kali X2-nya alfa kali betanya udah tahu. Min 4. Min 4 sama dengan 0. Selesai. Gampang. Bagaimana? Masih mudah ya? Ini masih soal pemanasan. Yuk kita lihat lagi berikutnya. Nah, ini baru soal yang realnya nih, yang seriusnya gitu ya. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari si akar-akar persamaan X kuadrat plus 3X min 40. Ada 2 cara tadi Mister bilang. Cara satu adalah kita faktorkan sehingga kita bisa memperoleh akar-akarnya gitu kan. Kemudian akar yang barunya kita cari, yaitu 2 kali akar yang lama. Akar yang lama, baru setelah itu kita buat persamaannya. Persamaannya gitu ya. Jadi cara yang pertama ya kita manual aja. Kita faktorin dulu X kuadrat plus 3X min 40. Dapat X1, X2-nya akarnya. Lalu kita cari akar yang barunya, yaitu 2 kali akar yang lama. Setelah itu kita bikin persamaannya pakai rumus yang X min X1, X min X2 sama dengan 0. Begitu. Tapi kalau misalnya pas mencari akar-akarnya ini susah gimana? Angkanya nggak bagus. Maka tadi Mister tawarkan metode yang kedua, yaitu menggunakan rumus, artinya kan X kuadrat dikurangi. Karena akarnya adalah 2 kali akar yang lama, artinya 2 kali X1 ditambah 2 kali X2, X ditambah 2X1 kali 2X2 sama dengan 0. Karena akar yang barunya 2 kali dari yang lama. Nah, ini yang tadi yang Mister ajarkan tadi lama berslide-slide itu tuh sebenarnya gunanya untuk di sini sebenarnya. Dimana artinya kita kan sekarang udah bisa nyari. Kalau kita punya 2X1 tambah 2X2, itu tadi bisa dicari dengan cara apa? Masih ingat? 2X1 tambah X2 gitu kan? Sehingga X1 tambah X2 itu kan 2 kali min B per A. Artinya 2 kali min 3 per 1. Maka 2X1 ditambah 2X2 hasilnya adalah min 6. Tuh, sekarang kita juga bisa cari 2X1 kali 2X2 itu bisa kita peroleh dari mana? 2 dikali 2 jadinya 4 dikali X1 kali X2. Artinya 4 dikali C per A sama dengan 4 dikali C-nya adalah minus 40 dibagi 1. Maka 4 kali minus 40 jadinya adalah min 160. Nah, sehingga kita punya nih. Tinggal kita tuliskan, kita ganti aja X kuadrat min 2X1 tambah 2X2-nya itu adalah minus 6. X ditambah 2X1 kali 2X2, tadi kita peroleh min 160 sama dengan 0. Atau kalau kita rapikan jadinya X kuadrat min ketemu min jadi plus 6X min 160 sama dengan 0. Gitu. Jadi ini adalah cara yang kedua untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Ya kenapa muncul cara kedua ini? Ya karena nggak semua akar itu bagus, angkanya bulat gitu. Ada beberapa akar yang angkanya juga akar gitu. Mana akar, angkanya akar gitu. Gimana itu maksudnya? Ya gitulah maksudnya kan ada akarnya gitu ya. Susah dong kalau kalian pakai rumus biasa gitu untuk mencari yang begini, nanti harus mengalihkan akar gitu. Ya makanya muncullah cara yang kedua ini. Coba diingat-ingat lagi materinya. Seperti itu. Nah, terakhir dari tadi Mister sebut ada D diskriminan. Nah, tadi mungkin kalian udah tahu nih, dari tadi udah Mister sebut-sebut terus di mana diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, diskriminan ini berfungsi untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kita bisa jadi kayak peramal gitu ya. Kita bisa meramal kira-kira akar-akar persamaan kuadrat yang keluar apa, dan sering ditanyakan di soal SNBT. Nah, pilihannya adalah bisa akarnya real berbeda, akar kembar, atau akarnya adalah imajiner. Itu bisa kita cari dengan lihat itu nilai diskriminannya.
Lihat yang pertama, kalau diskriminannya lebih besar dari 0, maka akarnya akan real dan berbeda. X1 sama X2-nya beda, dan akarnya adalah akar real. Kalau D-nya sama dengan 0, akan memiliki akar real dan kembar. Kembar itu dalam tanda kutip adalah X1-nya sama dengan X2 nilainya. Kalau D-nya lebih kecil dari 0, akarnya akan menjadi imajiner. Seperti itu. Dihafalkan ya. Dimana tadi D itu adalah B kuadrat min 4AC. Mungkin Mister rasa ini cukup panjang ya. Jadi mungkin Mister bahkan bagi menjadi 2 part. Di part kedua kita full latihan soal aja ya. Nah, sebagai penutup, Mister punya 2 soal tentang diskriminan. Kita coba aja buat pemanasan gitu ya. Diskriminan persamaan kuadrat dari 6x kuadrat min 3x min 2 sama dengan 0 adalah dimana diskriminan itu tadi kita nggak perlu basa-basi B kuadrat min 4AC, dimana arti ininya ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Sehingga min 3 kuadrat, ingat minnya di bawah, jangan ceroboh, min 4 kali 6 kali min 2. Sehingga 9 min 4 kali 6, 24, 24 kali min 2 jadinya min 48. Min ketemu min jadi plus, maka 9 tambah 48 hasilnya adalah 57 yang E. Cukup mudah, ini bukan soal SNBT kayaknya. Kalau keluar sih, wah hoki banget gitu ya tahun ini kalau keluar soal seperti ini. Nah, satu soal lagi terakhir untuk penutup di hari ini. Jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 3x kuadrat min 5x plus C sama dengan 0 adalah 49, tentukan nilai dari C. Ya udah, kita tulis dulu aja rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita coba masukin aja diskriminannya 49. Jadi 49 sama dengan B kuadrat, artinya ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. B kuadrat artinya min 5 kali min 5 jadinya 25. Min 4 kali A-nya 3, C-nya ya C gitu kan. Di sini kita bisu ini ditanya nih berapa nilainya gitu kan. Ya, kebetulan jadinya 25 pindah ruas ke kiri jadi negatif, jadinya 24 sama dengan min 4 kali 3 min 12 kali C. Ya, C-nya adalah 24 bagi min 12, maka C-nya adalah min 2. Sehingga persamaan kuadrat itu adalah 3x kuadrat min 5x min 2. Karena C-nya adalah min 2. Selesai. Ya, karena cukup panjang materinya gitu ya, Mister harus mereview cukup banyak. Mister yakin juga beberapa di antara kalian juga baru mulai mengingat-ingat lagi tentang materi ini. Jadi, sepertinya Mister harus bagi menjadi 2 part ya. Dimana part 1 ini adalah review materi tentang persamaan kuadrat. Dan nanti di part berikutnya adalah tentang latihannya. Jadi kalau nanti kalian masih kuat, langsung aja nonton part bagian latihannya ya. Sekian tutor hari ini atau pembahasan kita hari ini tentang persamaan kuadrat. Seperti biasa, selamat belajar para pejuang, tetap semangat. Jangan lupa ditonton part 2-nya tentang latihannya, karena latihannya jauh berbeda dari soal-soal yang Mister contohkan di sini. Dadah semua, sampai jumpa di part kedua.